Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila ya. Ini international break nih membuat kita akhirnya nggak ada yang ditonton ya. Tapi ya kita ikutin aja update-update-nya. Gue akan update terutama adalah bagaimana sekarang Thuram sudah mencetak 7 gol dan langsung diincar oleh Luis Enrique alias pelatihnya PSG ya. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan Mbappe, kehilangan apa? Nah, ini dia klausulnya ada 85 juta dan kontraknya sampai 2028. Nah, akankah dia pulang ke kampung dia bermain di Liga Petani atau dia terus di Inter? Nah, ini yang jelas sih udah pasti kalau Thuram ke sana ya pasti gajinya bisa 2 kali lipat ya. Atau dia mau ngikutin jejaknya Skriniar. Skriniar di sana udah nggak bisa ngapa-ngapain sekarang ya. Nah, makanya kita nggak tahu nih. Yang namanya rumor kan boleh-boleh aja ya. Tapi yang jelas ya, Thuram dengan duet dia dengan Lautaro, bagaimana dia bisa menjadi penyerang tengah sekarang yang biasa penyerang sayap, ini hebat. Jadi memang Inzaghi memang perlu diacungin jempol bisa merubah seorang Thuram ya. Wajar aja value dia naik gitu loh. Tapi ya kita lihat lah, ini kan kembali lagi ke Thuram. Kalau Thuram mau pindah ke sana, kalau mau ditebus 85 juta ya bisa aja. Tapi kalau istilahnya Thuram yang nggak mau ya dia juga akan tetap di Inter. Ya kita lihat semoga aja Thuram masih ada di Inter karena memang dia masih dibutuhkan Inter untuk saat ini ya. Nah, itu dia untuk si Thuram. Nah, ini yang kedua dari bagaimana Inter akan membajak yang namanya Daniel Maldini ya. Ini anaknya Paolo Maldini ya, yang sekarang ada di Monza. Wah, ini kalau dapat nih enak banget. Gua rasa ya pendukung-pendukung Melon mungkin masih di dalam goa kali ya kalau Daniel Maldini ini. Jadi dia dipinjamkan ke Monza, terus tiba-tiba si Galliani, presidennya Monza, minta ke Milan bisa dikontrak 2 tahun. Nah, ini sekarang nih Maldini bahkan sekarang udah dipanggil Spalletti ya. Ini lagi bagus banget nih pemain ini gitu loh. Nah, makanya apakah dia bisa didatangkan Inter atau enggak? Apalagi ya musim depan Inter sudah tidak ada lagi Korea, sudah tidak ada Natrovic. Selain ya Inter tetap mengincar yang namanya Jonathan David. Nah, kita lihatlah seperti apa. Kalau dua-duanya bisa didatangkan, wah bagus banget. Tapi kita lihat aja nanti ya, yang benar ya kalau ini menjadi kenyataan Inter bisa mendapatkan pemain Milan ya mantan apa namanya legenda Milan tuh bagus banget ya. Kayak dulu Pirlo pindah dari Inter ke Milan ya, bagaimana sukses Sidop. Nah, apakah ini anaknya legendanya bisa pindah ke Inter? Kita lihat aja nanti ya. Semoga aja kalau gue sih berharap si Daniel Maldini ini bisa datang ke Inter udah kayak apa. Nah, ini untuk Scudetto ini adalah pertarungan antara pelatih Inter dengan mantan pelatih Inter ya. Bagaimana pertarungan sekarang sudah dilihat ya, walaupun kita belum bisa melihat ini suatu acuan, tetapi kita sudah melihat bagaimana grafiknya ya. Bagaimana Inzaghi akhirnya bisa mendekati Conte. Nah, bagaimana Inzaghi bisa nggak dia mendikte si Conte ya. Conte yang keluar dari Inter melatih di Inggris. Nah, sekarang kembali melatih di Napoli. Nah, kita lihat memang si Conte awal musim langsung dihajar 3-0 ya, tapi habis itu dia membenahi, tapi kita akan lihatlah bagaimana. Yang jelas ya, unggulnya Conte menurut gua adalah bagaimana Napoli ini tidak bermain di Liga Eropa gitu loh. Jadi ini sesuatu keunggulan. Tapi kalau kita melihat materi pemain Inter dan cadangannya, ini gua rasa sih Inter bisa ya melangkahin. Mudah-mudahan aja Inzaghi benar-benar bisa ngangkangin si Conte ya. Jadi ini pertarungan mantan pelatih Inter dengan pelatih Inter untuk mendatangkan Scudetto. Semoga gua harap si Inzaghi benar-benar bisa ya. Jadi dia memang dipandanglah semua sama klub-klub lain. Nanti kita akan bicara sedikit Inzaghi. Nah, ini Udinese ya, Okoye. Okoye ini ternyata udah hampir deket ya kayak Inter waktu itu dengan 15 juta. Ini dia sendiri cerita gitu loh. Dia pemain Nigeria ya, berarti kalau dia masuk kemarin kan bisa ngikutin Samuel Eto'o dan dia udah senang banget mau ke Inter, tapi ternyata kayaknya Kalasual atau apalah dengan Udinese yang nggak beres, akhirnya Inter mendapatkan Josep Martinez yang lebih gampang. Harganya kurang lebih 15 juta juga gitu loh. Nah, ya dia kecewa ya, kecewa lah yang namanya impian, tapi dia tetap akan ada di Udinese kata dia ya. Tapi kita lihat lah, ini Okoye bagus, kita lihat bagaimana penampilannya kemarin kan waktu melawan Inter. Jadi memang nggak salah Inter mengincar dia, tapi Inter akhirnya mendatangkan yang namanya Josep Martinez. Itu sedikit untuk Okoye. Nah, bisakah Oktay mendorong Inter Milan menuju evaluasi sebesar 2 miliar? Gila-gila ya. Sekarang evaluasi Inter itu kurang lebih sekitar nilai Inter itu ya kurang lebih sekitar 1,4. Nah, kemarin Manchester City di musim lalu memenangkan Liga Champions, bagaimana
bisa mendapatkan pundi banyak. Kemarin Real Madrid memenangkan Liga Champions, bagaimana mendatangkan duit lebih banyak. Inter yang juga masuk final mendatangkan 100 juta. Jadi dia berharap bagaimana ya kalau misalnya Inter bisa sampai 2 miliar, wah, Oktri untung besar dan dia juga pasti ya siap-siap lah diakuisisi oleh Arab macam-macam. Benar nggak? Itu bisa terjadi loh guys ya. Apa yang nggak bisa terjadi kalau masalah uang gitu loh. Oktri udah melihat Inter nih potensi bisnisnya gila gitu loh. Makanya dia juga mensupport menyuntikin dana kan September kemarin. Jadi memang oke, makanya kita lihat lah siapapun pemiliknya yang penting Inter tetap masih jalur. Nah, ini Inter bisa menguasai Eropa lagi nanti. Baru terakhir Inter kemarin tuh di 2010, zamannya Mourinho. Apakah ini akan bangkit dengan Opa Marotta dan Oktri dan Inzaghi? Semoga aja kita lihat aja nanti guys. Semoga itu terjadi. Nah, ini mantan bintang Akademi Inter si Casade. Saya mendukung AC Milan, tidak ada rasa sakit hati, no hard feeling terhadap Inter ya. Ini anak gimana sih di Akademi Inter terus katanya favoritnya Milan. Gua juga bingung gitu loh. Dia bilang nggak ada sakit hati ya. Ya udahlah kalau lu sekarang di Chelsea, Chelsea aja nggak usah juga ngomong kayak gitu. Yang kemarin makan dari Inter ya, apalagi dari Akademi ya. Wajar aja kemarin Opa Marotta melepas dia ke Chelsea, Inter dapatin 20 juta loh menjual Casade dan sekarang di Chelsea dia juga belum dapat tempat utama, tapi ini memang pemain bagus memang ya. Tapi ya sudahlah, itu sedikit aja lah kisi-kisi untuk ini. Silakan komen sahabat Bob, semoga aja nanti bagaimana kira-kira melihat perjalanan Inter musim ke depan. Yang penting kita nggak usah bully-bulian ya, kita tetap hargai apa yang dilakukan Inzaghi dengan tim ya. Yang namanya main kalah menang tuh biasa. Kalau kalian nggak bisa menerima kekalahan, jangan menjadi fans Inter ya. Ini mantan manajer Inter beri putusan soal perebutan Scudetto. Napoli diregenerasi oleh Conte, namun Inter tetap terdepan ya. Conte bagaimana bisa menyatukan pemain-pemain Napoli, bagaimana mereka kemarin Napoli mengeluarkan uang nggak sedikit untuk membeli pemain, mendatangkan Lukaku, mendatangkan ini itu banyak gitu kan. Tapi si Stramaccioni ya, siapa sih namanya? Lupa ya, Stramaccioni ya. Dia ini dulu kan pelatih Inter ya, di pelatih Akademi Inter, terus pindah ke senior, dan ini pemain pelatih bagus dan masih muda juga ya. Nah, dia bilang ya tetap Inter favorit. Kenapa? Karena walaupun Conte udah bagus di Napoli, tapi tetap bagaimana kekuatan pondasinya Inter ini yang menguatkan Inter menurut gua sih. Ya moga-moga aja tuh terjadi ya seperti Stramaccioni bilang gitu. Semoga aja Inter benar-benar mendapatkan sesuatu yang benar-benar diinginkan gitu loh. Oh ya, kita juga akan kemarin si Barella udah berlatih sendiri. Ya ini kabar baik buat kita ya. Kita nanya-nanya kemarin Barella kapan balik. Terus juga Fabian Buchanan juga udah. Nah kemarin dan tadi juga kemarin si itu nggak berlatih bersama timnas. Jadi dia terpisah si Thuram. Moga-moga aja Thuram nggak kenapa-napa juga ya. Kemarin katanya aman tapi ya tetap pasti nggak mau ngambil resiko ya. Terus, nah, nih biasin. Inzaghi baik-baik aja dimanapun dia berada. MU mendekatinya. Nih kalian harus tahu ya, bagaimanapun pelatih Inter tuh luar biasa. Bagaimana berbulan-bulan MU mendekati si Inzaghi, tapi Inzaghi menolak MU demi Inter. Gila nggak? Gila gitu. Kita harus jangan sedikit kalah sedikit Inzaghi, nyalain ini, nyalain itu. Jangan banyak cingkunek lah jadi fans ya. Itu kalau gua. Nah, siapa yang lebih berharga di Serie A? Inter Milan di peringkat pertama ya. Ini value-nya pemain nih 800 juta ya nilai pemain-pemain Inter ya. Di bawah ada Juventus dan juga ada AC Milan gitu loh. Gila ya. Jadi memang nggak salah gitu loh Inter benar-benar. Oh Milan yang kedua, Juventus yang ketiga gitu. Milan 762, Juventus 600. Kalau Inter 800 juta. Jadi ya value pemain-pemain Inter segede gitu, gila ya. Semoga aja benar-benar Inter memenangkan Scudetto dan Liga Champions musim ini ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana perkembangannya. Nih yang nanyain Palacios kemarin juga sempat diwawancara. Saya sangat mengagumi para pemain bertahan Inter. Saya belajar dari banyak mereka ya. Itulah yang sekarang dia harus pelajari ya. Seperti Bisek bagaimana dia juga bisa bermain starter sekarang dan itu yang perlu dia pelajari. Nah, ternyata kalau tim yang paling berharga di dunia itu adalah Real Madrid. Inter kalau secara 100 klub itu Inter di peringkat 13 ya. Nomor 2 ada Manchester City, nomor 3 Chelsea ya. Kita tahulah harga pemainnya kayak apa. Tapi Real Madrid tetap nomor 1. Gila. Memang keren Real Madrid nih ya guys ya. Nah, Donadoni mengulangi pernyataan Inter masih menjadi favorit. Napoli adalah penantang gelar ya. Nih tetap ya bagaimana yang gue bilang tadi. Ini adalah persaingan antara pelatih Inter dengan mantan pelatih Inter. Mudah-mudahan Inzaghi yang memenangkan. Ini Donadoni juga melihat karena memang Inter tetap favorit karena kekuatan mereka guys. Jadi
pondasi yang udah dibangun itu kita tidak boleh menganggap remeh ya. Semoga aja nanti di melawan Roma Inter juga bisa memenangkan pertandingan ya. Kita tunggu aja. Nah, terus mantan gelandang Lazio dukung Inter Milan raih Scudetto. Ini si Parolo ya, dia juga mungkin temannya Inzaghi juga ya. Dia bilang ya bahwa memang sekarang Inzaghi itu oke. Terus yang kedua, Thuram juga hebat, tapi dia bilang Toro juga akan bisa melewatinya Thuram nanti kalau dia udah kembali. Ya, semoga aja sahabat Bob. Yang penting bagaimanapun tetap gua akan update tiap hari. Apapun yang terjadi dengan Inter, tetap kita mendukung ya. Tetap semangat dan rendah hati. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.